Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dinin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin hadirin jamaah salat subuh Masjid Al Ansor Arwana Kalimantan Timur yang saya hormati. Selamat datang kepada Dr. Sudirman, jamaah kita yang lama. Selamat, dia sudah diangkat menjadi wakil rektor. Alhamdulillah, jamaah kita. RT-nya Pak Gordon. Mana? RT Etam mana? Absen. Etam bekesahan aja nih. Dia usah tegang-tegang kesana. Ada kisah unik jamaah rahimakumullah tentang anak sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Malik bin Auf, karena bapaknya namanya Auf. Ketika akan ikut berperang bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Malik anaknya Auf ini kemudian minta doa restu atau izin kepada kedua orang tuanya, dan diizinkan oleh orang tuanya, bahkan berharap dia menjadi syahid, mati di medan perang karena menjadi saksi sebagai syafaat untuk kedua orang tuanya. Maka ketika selesai perang, baginda Rasulullah SAW pulang bersama seluruh pasukannya, kecuali satu, yaitu Malik. Biasa Rasulullah SAW setelah berperang, pulang dari berperang, berkumpulkan di depan Masjid Nabawi sambil kemudian dicek satu-satu tentang kondisi pasukan perangnya. Apakah ada yang sakit, apakah ada yang meninggal, apakah ada yang ditawan. Setelah Rasulullah mengecek satu persatu, maka Rasulullah menyuruh mereka pulang masing-masing. Kabilah fulan disebutkan pulang, kabilah fulan disebutkan, semua sudah disebutkan. Tidak ada yang tersisa kecuali Malik bin Auf. Maka kemudian bapaknya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, semua pasukan sudah pulang bersamamu. Sementara bagaimana kabarnya tentang anakku?" Rasulullah tidak memberi jawaban langsung sambil menunggu wahyu. Wala yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah itu setiap berucap tidak pernah keluar dari hawa nafsunya, melainkan itu semuanya wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sebenarnya wahyu itu ada dua, wahyu yang tertulis dalam Al-Quran dan wahyu yang disampaikan oleh baginda Rasulullah yang disebut dengan hadis. Karena setiap yang disampaikan Rasulullah itu semuanya sumbernya, informasinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah berkata kepada Auf, "Sekarang kamu pulang saja ke rumahmu. Cuma aku wasiatkan kepadamu, zikirkan kalimat la haula wala quwata illa billah." Jadi Rasulullah tidak menginformasikan bagaimana keberadaan anaknya kecuali menyuruh pulang si bapaknya yang bernama Auf ini untuk mengamalkan kalimat la haula wala quwata illa billah.
Maka saat itu kemudian Auf pulang ke rumahnya dan dia ditanya oleh istrinya, bagaimana keadaan anak kita? Katanya Auf, tidak ada informasi yang pasti. Cuma Rasulullah menyuruh saya pulang dan menyuruh aku dan engkau untuk mengamalkan kalimat la haula wala quwata illa billah. Pada saat itu suami istri ini mengamalkan kalimat ini sampai malam hari. Sampai kemudian dia capek dengan kalimat. Tidak makan, tidak minum. Kalimat ini kemudian menjadi zikir yang diucapkan terus menerus. Sampai pada pertengahan malam, tiba-tiba ada yang mengetuk pintunya. Dia terkejut ketika dibuka. Ada anaknya Malik di depan rumahnya sambil membawa beberapa ekor kambing. Terus bapaknya bertanya, bagaimana ini bisa terjadi, wahai anakku? Begini ayah, aku sempat ditawan oleh pasukan musuh. Tangan kakiku dirantai dengan rantai yang besar. Sementara badan-badanku ini dirantai dengan anak-anak kunci rantai yang banyak. Sehingga aku sulit untuk bergerak. Entah tiba-tiba malam hari, kata Malik ini, rantai-rantai itu kemudian melebar dengan sendirinya. Maka aku bisa melepaskan diri dan aku mengambil kambing milik musuh itu sebagai harta rampasan perang yang nanti akan aku buktikan di hadapan Rasulullah SAW. Terus bagaimana kamu bisa sampai di sini? Sementara Rasulullah menuju tempat perang itu jaraknya 2 hari. Kamu ini malam hari tadi lepas, sekarang sudah ada di rumah. Demi Allah katanya. Demi Allah ya ayah. Aku seolah-olah dibawa oleh malaikat yang mengepakkan sayapnya sampai ke Madinah seperti ini. Kemudian dia bercerita pada bapaknya, kemudian cerita kepada ibunya. Mereka bergembira. Akhirnya persoalan ini dibawa kepada Rasulullah pada pagi hari subuh seperti ini. Sebelum mereka bercerita kepada baginda Rasulullah SAW, Rasulullah sudah tahu tentang peristiwa ini dan mengatakan kepada Auf, Allah baru saja menurunkan ayat terkait dengan peristiwamu ini, terkait dengan amalanmu ini. Sebenarnya ayat ini jamaah rahimakumullah sudah terlalu sering kita dengarkan. Tapi konteks untuk menerangkannya kadang-kadang tidak pas tidak dikaitkan dengan peristiwa yang dialami oleh Auf dan anaknya Malik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Talaq surah 65 di akhir ayat kedua, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan berikan makhraja, jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillaha fa huwa hasbuh, barang siapa yang bertakwa kepada Allah pasti Allah akan cukupkan baginya. Jamaah rahimakumullah, inilah kemudian yang menyebabkan ayat Allah Subhanahu wa taala turun kepada Malik, kepada bapaknya Aus, karena mengamalkan kalimat la haula wala quwata illa billah. Jamaah rahimakumullah, mungkin kita sendiri tidak terlalu pernah atau belum pernah atau sedikit mengamalkan kalimat ini. Bahkan saya buka referensinya, semua para ulama memberikan keistimewaan kepada kalimat ini, mengomentari keistimewaan kalimat yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW yang keluar dari lisan manusia yang paling mulia, yang disampaikan diwasiatkan kepada manusia yang paling agung, pemimpin seluruh nabi, yaitu Rasulullah SAW, tentang kalimat la haula wala quwata illa billah. Dan kalimat ini kalau kita artikan secara harfiah kan, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala.
Ini juga tidak berkaitan saja kata Pak ulama dengan kekuatan yang kita dapatkan tentang melaksanakan kebaikan. Ya. Tapi menghindari juga, dapat menghindari kemaksiatan bagian dari kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ini juga kalimat yang menguatkan semangat kita untuk bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita perhatikan ketika muadzin mengucapkan kalimat hayyalas shalah hayyal falah, kita menjawab la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah. Artinya kita bisa berangkat ke masjid, kita bisa melaksanakan ketaatan tidak lepas dari kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kata Rasulullah, kalimat ini kanzun min kunuzil jannah. Ini kalimat harta apa namanya? Ini adalah kalimat harta apa namanya? Harta perhiasan yang banyak yang ada di surga, kalimat ini. Kata orang mengomentari kalimat la haula wala quwata, pahalanya besar, itulah yang kemudian kita mendapatkan harta yang banyak di surga nanti. Dalam hadis yang lain disebutkan 99 penyakit bisa disembuhkan oleh kalimat la haula wala quwata. Yang paling rendah penyakitnya itu demam. Kalau di hadis lain disebutkan kesusahan, yang paling rendah itu kesusahan. Loh kan tidak perlu modal sebenarnya. Tinggal bagaimana mau diamalkan atau tidak. Apalagi karena kata ulama, ya, kalau seandainya dipahami betul kalimat ini, nah ini apa katanya? Bahkan tidak dibutuhkan obat dokter, itu kalimat ulama katanya. Kalau dipahami betul kalimat la haula wala quwata untuk diri kita, maka tidak diperlukan lagi. Cuma jangan kemudian kita sakit tidak mau ke dokter kan. Coba bayangkan jamaah rahimahullah, kata para ulama, dalam kondisi ditawan, dalam kondisi dirantai, dalam kondisi tidak bisa menggerakkan badan saja tidak bisa, kemudian diperjalankan oleh malaikat Allah dari tempat yang jauh, yang kalau Rasulullah berjalan selama 2 hari hanya beberapa menit sampai ke rumahnya, apalagi persoalan-persoalan yang lain. Begitu kata ulama. Apalagi kesusahan-kesusahan yang lain yang lebih berat daripada itu, insya Allah bisa diselesaikan kalau kita sungguh-sungguh mengamalkan kalimat la haula wala quwata illa billah. Saya tidak bisa panjang kalau ceramah itu. Aqulu qouli hadza fastaghfir innahu wal ghafurur rahim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Etam beko.